Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga kalian sehat selalu ya. Oke, anak-anak ini sudah lewat seberapa jam. Tentunya saya menyampaikan permohonan maaf dari Ibu Ketua, Bu Betty. Karena ada tugas, jadi materi design thinking yang sedianya beliau yang akan menyampaikan, disampaikan titip melalui sekretariat saya agar menggantikan menyampaikan hal-hal yang terkait dengan mata kuliah ini. Namanya apa, Nak? Mata kuliah kita ini? Eh? Desain thinking, Pak. Thinking, Pak. Design thinking. Kalau dalam bahasa Indonesianya ini cara berpikir gitu ya. Merancang cara berpikir gitu. Nah, kalian udah kenal Bapak kan? Udah 2 kali ketemu. Sudah, Pak. Alhamdulillah, jadi nggak usah kenalan lagi. Bapak sebagai pembina yayasan, pengen turun langsung melihat kalian semangat, itu udah seneng gitu. Melihat kalian berdedikasi, bertanggung jawab untuk belajar dengan baik, kemudian berakhlak yang baik, yang kemarin saya sampaikan tuh beretika yang baik, gitu kan? Yang insya Allah Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik dan kalian akan menjadi orang-orang yang bermakna di masa yang akan datang. Gitu ya, setuju kemarin ya? Itu ya. Amin. Dan saya selalu menganggap bahwa anak-anak semuanya bisa belajar. Relativitas waktu tergantung yang kita pakai. Tentunya kita bercita-cita dengan waktu yang diberikan oleh Allah itu, saya akan memaksimalkan agar saya menjadi orang yang berilmu, berakhlak, terampil, selalu kreatif, inovatif. Yang itu kemarin waktu pembekalan kalian ya, ingat ya? Kan sepakat Pak. Gitu. Alhamdulillah. Nah kelihatannya hari ini, walaupun saya menggantikan, ya mohon yang penting ilmunya siapapun yang menyampaikan gitu ya, kita terima sebagai satu bekal otak saya, eh, perilaku saya, dan skill saya tentunya sepakat untuk di-upgrade. Gitu ya. Semangat dulu nih anak-anak pagi-pagi ya. Semangat dulu. Nah, itu yang Bapak omongin itu sebenarnya proses berpikir nah atau design thinking. Ada inputnya adalah saya kepengen pinter. Proses harus belajar. Dampaknya apa? Kita menjadi orang yang siap untuk berkompetisi karena ilmunya ada, perilakunya bagus, skillnya ada, ditambah kemarin kreativitas dan inovasi. 5 hal aja modal kalian itu. Nah, sekarang turunannya salah satunya kalian mendapatkan pembelajaran design thinking. Nah, izin Bapak mau share dan kalian nanti udah diajari sama sama staf ini ya, Istiqom ya. Itu tentang mengunduh, mengupload tugas, materi gitu kan. Ya nah ya. Udah ngerti ya di Edlink atau di Siakat ya. Sudah. Anak-anak sudah familiar ya kelihatannya ya.
Halo? Sudah, Pak. Sudah, Kalau Pak. melihat materi Sudah, kayak Pak. gitu udah. Nah, mudah-mudahan materi Bapak sudah ada, tapi izin Bapak mau share design thinking ya. Nah, udah terbaca nak judulnya? Sudah, Pak. Sudah, Nah, udah, Pak. hmm. Sudah, Pak. Nih, namanya Ibu Betty, ini panjang banget ya gelarnya. Kalian harus kayak gini ntar ya, pinter. Nah, anak-anak, ini karena kalian semester 1 dan di level 1 di antara 4 tahun, jadi serba pengantar, gitu ya, pengenalan atau introduction. Introduction itu ruang lingkup yang baru dikenalkan. Walaupun Bapak yakin, ya, ini kelihatan nak, ini ya, kelihatan ya. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oh iya, Bapak lupa kalau Kelihatan, Pak. nanti Bapak minta on cam, wajah kalian yang dipakai, jangan wajah yang lain ya. Nah, ada yang pakai wajah lain. Nanti ketuker tuh malaikat, ini siapa nih gitu kan? Tuh. Jadi nanti pada saat difoto, di capture ya, kalian wajahnya sendiri. Orang wajah dianugerah dari Allah itu kan ganteng-ganteng sama cantik. Kenapa nggak mau pakai? Ya nanti ya nak ya, kalau Bapak minta di on cam. Nah, supaya sekarang supaya bandwidth-nya oke di dalam rangka online, kalian ya boleh nggak pakai on cam ya, nggak boleh tidak pakai memunculkan wajah, supaya eh, eh, internet kita jalan apa namanya koneksi kita bagus. Nah, kita mulai nak dengan Bismillah ya, Bismillahirrahmanirrahim. Design thinking, bahasa yang keren nih. Di kurikulumnya begitu bunyinya. Merancang berpikir. Nah, kalau gambar ini kan 1.000 mana nak, ya anak-anak ya. Kalau Bapak tafsirkan gitu ya, gambar ini nak. Bohlam itu kan titik terang ya kan? Memberikan pencerahan, ya enggak? Kalau berpikir itu pasti kepengen sesuatu dicerahkan. Sesuatu yang gelap menjadi terang benerang. Sesuatu yang nggak jelas jadi jelas. Sesuatu yang nggak bermakna jadi bermakna. Nah, ini bohlam, terang. Kalian kepengen kan jadi bohlam menerangi sekeliling? Nah, pengen kan? Pengen, Pak. Ditanya ini ngerti. Ya, Pak. Oh, Ya, Pak. di apa namanya disuruh ini paham. Nah, itu karena ada proses berpikir, nah. Yang kemarin Bapak bilang di waktu kalian pembekalan itu, kita ngomong nggak celometan, wong ada isinya. Kita punya cara berpikir yang sistematis, kemarin ingat nggak? Sistematis, terukur, apa by apa namanya, by data, by informasi, bukan berdasarkan hoax gitu kan? Nah, itu semua tuh ngumpul di situ variabelnya. Nah, ibaratkan gambar ini, nah, kalau Bapak terjemahkan, bohlam ini kalau di sini ada tanda panah itu goalnya, goal. Kalau sesuatu tujuan akhir kebayang itu kan, oh saya nih nanti kalau gede mau jadi ini ya, ini bohlam ini benar-benar harus dinyalakan dengan variabel turunannya. Antara lain dengan cara berpikir secara proses, desain. Desain itu kan merancang, merancang berpikir yang desain thinking itu nanti dalam slide berikutnya. Ini ya sampai berjuangnya menulis, terus mencari alternatif-alternatif, mencari dokumen-dokumen pendukung, sehingga berpikir itu goal. Tapi nah yang paling penting mungkin sambil kalian catat ya, apa yang saya sampaikan di
waktu pembekalan itu kan ada 5 ya. Nah, ingat nggak? Kognisi, afektif, psikomotorik, kreatif, dan inovatif. Itu untuk menjadi orang yang mumpuni, orang yang bermakna. Di dalam konstelasi desain thinking, nah, sebenarnya kemasan 5 itu harus menjadi satu. Contohnya gini, saya berpikir untuk menemukan sesuatu, saya harus ingat harus beretika. Untuk menemukan berpikir sesuatu, saya harus memiliki keterampilan. Nggak mungkin kalau kita mau membuat sesuatu nggak pakai ilmunya. Jadi harus ada ilmu, etika. Etika itu ya misalnya saya berpikir hal yang positif itu pasti didukung baik oleh ajaran agama maupun hukum-hukum nasional kita. Itu komposisi berpikir yang design thinking yang baik, efektif. Jadi punya ilmunya, ya nak, etikanya juga diperhatikan. Jangan sampai kita punya tujuan mau jadi maling. Nah ini kan etikanya nggak benar, menyalahin aturan. Misalnya kita berpikir kepengen jadi direktur utama perusahaan. Nah itu kan berpikir turunannya ya saya harus belajar ilmu manajemen, belajar tentang ini design thinking, nanti ada manajemen operasi, ada SDM, itu semua dikemas dengan tinjauan etika, ada ilmunya, ada etikanya. Itu Nah, untuk menjalankan itu kan perlu keterampilan, yang ketiga itu. Itu berpikir design thinking itu. Ilmunya ada yang tetap diletakkan kepada aturan-aturan etika yang ada. Etika itu antara lain aturan agama, aturan hukum, aturan nyalai kesopanan atau enggak, kesusilaan apa enggak, nyalain adat apa enggak. Itu etika yang harus dibaca untuk mendesain thinking kita. Jadi ini ya walaupun ini satu slide baru ya. Kalau kalian berpikir design thinking by proses, by design, by perencanaan, mudah-mudahan kalian akan senantiasa menjadi orang yang kalau berpikir itu nggak sembarangan, nggak ecek-ecek. Bisa dipahami, begitu? Atau Bapak kecepatan? Siapa? Halo, Sama. cukup ya. Bisa, Ya, Pak. sebisanya kalian catat. Siapa tahu nanti Bu Betty akan menanyakan kembali, gitu kan? Dosen kalian itu. Oh, kalau gitu berpikir itu mudah ya. Tapi ya nggak semudah yang dibayangin. Saya berpikir tentang cita-cita saya. Jadi itu kok jadi rampok. Nah, kan itu jelek itu. Karena apa? Menyalahi etika. Emang rampok nggak pakai keterampilan? Oke, keterampilan ngerampok ada tuh, Paling nggak bagaimana menggunakan, ini Bapak jadi ngajari jelek. Bukan ya, ini contoh jelek, ekstrim. Kalau yang baik, Pak, saya kepengen jadi direktur operasi di corporate atau perusahaan manufaktur. Ya tentunya ilmu yang dipelajari yang kalian punya apa? Manajemen, operasional, SDM, keuangan ya, financial itu, sistem pelaporan, sistem digitalnya, marketingnya, oh macam tuh. Ilmu semua tuh, Nah, nah, keilmuan yang yang kita punya itu harus di-combine. Combine tahu Combine tuh. Diramu dengan apa etika. Harus ada isi tentang tinjauan keagamaannya, nyalai aturan agama enggak, gitu kan? Aturan hukum nyalain enggak? Menyalai aturan kesopanan enggak? Kalau punya ilmu tetapi tidak sopan, apalagi untuk memeras ataupun untuk menyakiti orang lain, ya jangan gitu kan, itu jelek. Nah, jadi diletakkan kepada satu komposisi etika yang bagus, ya kan?
Waktu itu kan Bapak udah ngajarin God spot ya, titik Allah itu diikuti gitu. Selalu baik, selalu mengarahkan sesuatu yang baik. Itu cara berpikir design thinking yang baik. Terus untuk mencapai itu, anak-anak harus terampil. Bagaimana mengkomposisikan itu, bagaimana melakukan itu, supaya tujuan atau goalnya itu benar-benar bermakna, yang berdampak pada dirimu maupun orang lain. Jadi apapun yang kalian lakukan di dalam proses berpikir, nah ya, adalah untuk dirimu dan orang lain. Tidak bisa egosentris. Itu. Variabelnya pasti ke dirimu, orang tuamu, lingkungan kampus, lingkungan masyarakat, bangsa dan negara. Nah, kalau kalian yang Bapak harapkan kemarin dalam pertemuan kita pertama di pembekalan PPKBM apa namanya PKKMB ya nak ya. PKKMB, Pak. Iyalah, Bapak lupa itu. Orientasi lah kalau zaman dulu ospek. Nah kalian benar-benar harus, oh ya diri saya ini harus seperti itu, harus seperti Bohlam nih bisa menerangin dunia. Menerangin itu kan bukan cahaya itu hanya kiasan aja kan. Menerangin itu memberi pencerahan. Kalau ya kita yang Islam itu kayak Nabi kita tuh, Nabi Muhammad membawa pencerahan, ya, membawa sesuatu yang gelap gulita menjadi terang benderang, gitu loh. Itu nak cara berpikir. Jadi kesimpulan gambar ini adalah orang berusaha untuk memiliki ilmu, mengkomposisikan dengan etika, mengkomposisikan dengan keterampilannya, dilakukan secara kreatif dan inovatif untuk menemukan sesuatu goal yang bermakna. Ini. Bisa dilihat nak, gambarnya nak, sederhana tapi bermakna ini. Siapa? Ya, Pak. Cara berpikir kayak gitu nak. Nah karena ilmu pengetahuan itu kadang-kadang prosesnya rumit ya, Bapak bikin mudah. Itulah fungsi dari dosen. Saya sebagai orang tua yang sudah pengalaman, oh iya, kalau saya berpikir positif pasti Allah akan mensupport. Tapi Allah juga memberikan pilihan kalau kalian berpikir negatif untuk jadi rampok tadi, ya teran juga. Tapi tanggung dosanya gitu kan. Karena di situ tidak ada komposisi etika. Di apa namanya dinaibkan. Gitu kan. Itu nak. Ya nak ya. Siap ya jadi orang berpikir yang positif ya. Siap ya. Siapa? Alhamdulillah. Pak. Ya, Pak. Ya, Mantap lah pokoknya. Pak. Insya Allah Pak. Siap. Iya jadi kalau kita berpikir negatif ya dibuang jauh lah. Tapi sebaliknya secara agama itu kalau kita berpikir positif niat saja itu sudah dapat pahala belum? Sudah. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Tapi Sudah. Allah Sudah, Pak. adil juga pada saat kita berpikir jelek dan tidak dilaksanakan, apalagi kita tidak mendapat dosa, gitu kan? Tapi ya niat itu jangan terus mentang-mentang nggak dapat dosa, niatnya jelek, gitu. Mau zolimi temennya, mau zolimi orang tua, nggak boleh. Itu berpikir yang amatiran itu, nak. Sepakat ya, kita berpikir design thinking secara proses baik dan bermakna, berdampak luas, menerangi dunia. Nah, gitu, nak. Gitu. Nah, sekarang kita beralih ke yang lain. Tadi dulu, Bapak mau cek. Yang hadir udah berapa nih? Admin ada yang monitor? Admin kampus? Siapa di sini? Mas Aji atau siapa? Screen masih nyala ya, Nak ya? Masih nyala, Pak. Pak masih. Masih, Pak. Oke. Masih, Pak. Sekarang kita akan beralih ke slide yang kedua. Wah ini. Nah,
berpikir negatif kalau secara ilmu, kalau Bapak tadi gampangin gitu ya. Coba nak, empati itu apa sih? Coba cari di Mbak Google. Apa tuh? Rasa Kepedulian. peduli Pak, ke orang lain nggak sih, Pak? Iya gimana betul, kepedulian. Kepedulian ya. Kalau define Iya, Pak. Apa tuh, empati, Pak? empati. Ini nih yang di layar nah. Ikut merasakan kalau empati. Ikut merasakan, ikut peduli, ikut memberikan apresiasi, itu empati. Iya, Jadi Pak. kalau Merasakan apa yang orang lain merasakan. tepos liro dalam bahasa Sundanya tuh, Jawanya tuh. Tepos liro. Ini kalau Bapak, karena gambar ini kan bermakna luas ya. Empati, pada saat kita berpikir itu, yang ada di hati kita itu harus empati dulu, nah. Jangan suuzon. Contohnya gini, nah. Berpikir yang gampang aja. Yang empati itu, kita ketemu pengemis, peminta-minta. Kita kalau empati kan merasakan bahwa bagaimana kalau dia nggak makan seharian gitu. Itu empati tuh. Tapi jangan terus berpikir, sehat-sehat gitu minta-minta. Tapi kan kita nggak ngerti variabelnya. Apakah dia benar-benar kekurangan, apa itu urusan dia lah. Yang penting kalau kita empati mau ibadah, itu ya karena Allah aja udah. Jangan mikir, udah ngasih duit, tetapi apalagi dilempar yang pernah Bapak contohin itu di pembekalan kemarin. Itu pasti orang akan marah. Walaupun dia adalah pengemis. Kalau empati, kemudian kita dengan kasih sayang, tidak ada embel-embel apalah. Kalau dalam bahasa ilmunya itu tidak ada reserve. Reserve itu alasan lain. Pokoknya saya lillahi ta'ala. Itu empati, nah. Nah, itu berpikir yang zero mind. Nah, ini nih. Tulis ya. Zero mind itu berpikir nol. Kembalikan kepada Allah. Nol itu kan Allah. Asal alam ide itu. Gitu, nah. Ya. Bagaimana kalau empati adalah kita berpikir merasakan kalau empati ini kan timbulnya toleransi, kasih sayang kayak gitu loh. Cara berpikir pertama itu otak kita itu gitu isi. Jangan ketemu teman udah suzon, udah fisiknya dibully apalagi ya, itu nggak boleh nah. Harus parenting ya, parenting kan mana Bapak ngomong. Apapun yang kalian temukan ya itu kan harus empati, toleran, menempatkan atau personal actualization kemarin yang Bapak jelaskan. Gak ada pikiran-pikiran, oh lu masih sehat, lu ngemis lu. Ini gue kasih nih, udah ngasihnya 2.000 dilempar di mukanya, misalnya gitu. Itu nggak empati banget, nah. Pokoknya masalah dia mengemis itu urusan dia lah. Yang penting di depan kita itu kita empati bahwa secara fisik, kondisi existing dia sedang meminta-minta. Nah, kita dalam diri kita berpikir thinking, positive thinking itu bahwa saya niatnya ibadah gitu. Itu nak empati tuh, berpikir nomor 1. Yang nomor 2 apa nak? Kira-kira itu. Define. Kayak mendefinisikan sesuatu Pak kalau define tuh. Istilah atau kata gitu. Ya, mendefinisikan. Ya, betul. Jadi, Pak, saya mau nanya, Pak. ya. Ya, nak. Saya mau nanya. Ayo. Yang nomor nanya. 1 kan empathize, Pak. Nomor 1 kan empathize, tapi kan kalau dalam konsep design thinking kan bukan masuk empati ke pengemis itu kan, Pak. Itu contoh, nak. Kalau menurut kamu gimana? Kalau menurut saya memahami kebutuhan dan perspektif pengguna melalui observasi, wawancara, dan interaksi. Ya itu kontennya itu. Kalau misalnya kita orang IT,
Ya pengguna IT kan. Ini kan Iya Bapak Pak, lagi iya. memudah. Sama kontennya, nak. Kebutuhan IT. Ya kita empati bahwa cara berpikir untuk menyelesaikan persoalan melalui IT, empati juga kan. Kalau kamu memberikan empati kepada pengemis, menyelesaikan masalah makan dia kan. Gitu, nak. Sama. Oh, Betul. berarti yang Bapak jelasin ini apa kayak ini cuma suatu contoh di kehidupan sehari-hari kita. Iya, biar kamu cepat paham, nak. Itu kan kalau langsung, Menganalisa. oh, oh. Kalian kalau tanya Meta atau Google, mantap itu. Ya, udah nggak Oh, apa-apa. Yang penting ini ya, ini betul lah yang disebut kombinasi berpikir gitu, nak. Bagaimana kita Pak, maaf Pak, memahami saya boleh izin nanya Pak. Ah, Oh, maaf Pak, motong, saya boleh izin nanya Pak. iya iya boleh. Apa itu bedanya empati sama simpati Pak? Kalau Kan empati kayak itu kayak bersinggungan kan Pak? sangat bersinggungan. Iya kan? Iya. Itu Betul itu. kadang, iya apa tuh Pak bedanya Pak? Kalau empati itu adalah bagaimana merasakan kebutuhan seseorang, ya kan. Kalau simpati itu adalah memberikan apresiasi, memberikan support gitu ya. Memang tipis banget itu bedanya. Empati dan simpati. Simpati itu biasanya diwujudkan dalam bentuk kata-kata aku salut dengan kepiawaian kamu, aku salut dengan apa yang kamu lakukan. Kalau empati itu adalah sudah masuk ke ranah bagaimana problem solving menyelesaikan sesuatu masalah. Bukan kalau kalau uh, simpati itu diwujudkan dalam bentuk yang biasanya non fisik ya, non fisik. Tapi kalau empati itu adalah bagaimana problem solving itu bisa dilakukan oleh atas bantuan kita. Misalnya masalah IT itu. Nah, Misalnya. kalau misal gitu berarti itu termasuk design thinking apa enggak tuh Pak? Kalau misalnya Termasuk, simpati. oh Hmm, termasuk. Simpati itu hmm, adalah, kan tadi di niat yang baik itu simpati kan. Kita akan menciptakan sesuatu yang baik pada saatnya akan menjadi penerang. Variabelnya sangat luas, nak. Sangat luas. Simpati, toleransi itu kan bentuknya sebenarnya simpati juga tuh. Terus kemudian mengakui keberadaan seseorang, personal appreciation, itu semuanya komposisi turunan dari berpikir positif. Tapi kalau seandainya respon yang kita berikan kepada sesuatu objek di depan kita itu dengan kecurigaan, dengan tidak membangun premis-premis yang positif, tidak ada doa, kayak gitu, itu yang sebenarnya yang harus dihindarkan di dalam cara berpikir uh, positive thinking tadi. Jadi kita akan mendorong sesuatu yang positif untuk menciptakan produk yang menerangi gitu. Produk yang secara agama juga nggak melanggar, ya, secara etika nggak melanggar, secara kesopanan nggak melanggar, ya, dilakukan dengan terampil dengan kekuatan kita kayak gitu, dengan kemampuan kita gitu. Gitu nak, ya. Jadi define gimana nak? Ya, oke. Kalau kita ngomong define apa nih dalam kerangka design thinking? Mengistilahkan Pak kalau define tuh. Mendefinisikan ya sesuatu. Gitu. Kalian bagus juga ini sebelum Bapak apa yang kalian ini nanti akan ada di bagaimana cara berpikir positif gitu ya. Karakternya itu, nah, kalau dilihat di beberapa literasi itu, berpikir thinking itu adalah harus objektif, tidak subjektif. Kenapa? Objektif itu adalah sesuatu yang bisa diterima semua orang. Itu nah, kalau subjektif hanya pikirannya sendiri.
Gitu nak. Nah, maka dari itu berpikir subjektif jangan menjadi patokan perasaan gue. Apalagi kalau yang bersangkutan belum punya ilmunya, bisa salah nak. Kalau misalnya tentang agama, sholat itu menurut saya begini, padahal ada ilmunya yang harus kita pelajari. Nah, itu objektif yang semua orang bisa terima gitu ya. Oh, menurut saya pemasaran tuh kayak gini. Kalau kita berpikir pemasaran misalnya, padahal variabel pemasaran banyak banget. Ada analisis SWOT, ya kan? Ada analisis pemasaran bauran, ya. Kalau di teknologi macam-macam. Platform digital itu nak bererot banget gitu ya. Ada Perth, ada Google, ada apa lagi deh? Ada YouTube, itu kan platform semua. Oke, terus berpikir yang praktis dan baik itu adalah di samping objektif itu melalui analisis yang mendalam. Kayak gitu nah. Itu terusan dari ini ya. Oke. Define mendefinisikan. Misalnya saya berpikir tentang wirausaha. Saya mendefinisikan wirausaha itu mau yang mana? Mau yang UMKM atau startup skala kecil atau apa kayak gitu misalnya. Ini contoh. Oh, saya kepengen mendesain satu fitur-fitur IT dengan platform medsos, misalnya dengan sistem pembelian online atau melalui iklan digital marketing misalnya. Itu didefinisikan dulu. Apa sih sebelum kita akan berpikir itu, define itu mendefinisikan apa yang kita mau. Gitu. Oke ya, jadi mendefinisikan dulu konten apa sih atau tujuan apa yang akan kita capai dalam soal berpikir ini. Kalau saya kasih challenge, anak-anak bisa nyontohkan nggak mengenai mendefinisikan sesuatu yang itu merupakan bagian dari ranah berpikir. Coba insting kamu atau nanya ke Google atau siapa coba. Kira-kira apa nak? Contoh konkret mendefinisikan sesuatu yang supaya masuk dalam pemikiran kita. Jangan misalnya nak, kamu cita-cita ke depan apa? Yang ntar aja deh Pak. Yang penting cita-citamu apa? Harus didefinisikan. Ini saya kepengen jadi pilot. Berarti proses thinking apa namanya desainnya itu ya saya harus sekolah pilot misalnya. Turunannya saya di SMA harus ngambil jurusan eksak misal kayak gitu. Jadi sudah didesain dari awal. Definisikan dulu tujuan yang akan dicapai. Oke? Oke, Pak. Halo? Oke, Pak. Semakin dalam nak ini. Bagus. Pak. Jadi empati adalah melihat bagaimana kebutuhan orang, toleransi, ya, irisannya dengan simpati, dengan toleransi, dengan keberagaman, misalnya kayak gitu. Tergantung kontennya, nak. Tergantung kontennya. Define itu mendefinisikan sesuatu yang menjadi pokok pemikiran. Nah, sekarang yang ketiga ada ide. Biasanya ide ini segala pokok dari permasalahan yang kita angan-angankan tuh. Karena ide itu di alam sono. Biasanya orang untuk mendapatkan ide itu dengan tenang, merenung kayak gitu ya. Gitu. Gitu nak. Apa tuh ide nak? Menghasilkan sebanyak mungkin solusi atau ide untuk masalah yang telah dirumuskan.
Konsep atau gagasan. Tapi Konsep ide atau juga Tapi ide juga ada beberapa bagiannya, Pak, kayak mind mapping atau brainstorming kayak gitu bagian-bagiannya. betul, betul. Tapi goalnya semuanya adalah tadi apa? Yang pertama ngomong apa tadi? Oke, Pak. Konsep atau Menghasilkan gagasan Gagasan, konsep atau gagasan yang yang muncul menuntut, dari pemikiran. Yang muncul dari iya, pemikiran atau imajinasi seseorang. iya. Imajinasi itu harus konkret. Makanya hadirlah dikerucutkan. Terus dari ide itu prototipenya apa? Apa prototip untuk masalah ekonomi, perdagangan, masalah IT, gitu ya. Banyak macam ini. Tergantung ide apa yang akan kamu kembangkan sebagai gagasan awal. Berarti Malah kalau kalau misalkan kayak gitu kita fokusnya pada kuantitas ya, Pak? iya, kayaknya kuantitas. Tapi, nah ya betul, kuantitas itu akan berkualitas kalau sudah didefinisikan dan juga apa kebutuhannya, kan gitu ya. Betul-betul, Nak. Ini masih di alam ide ini, masih maya. Tetapi ide ini karena ini kalau kalau Bapak merujuk kepada teori Plato ya, mungkin kalian coba dilihat Plato di Google atau di mana. Pendapat Plato, masalah ide itu adalah sesuatu yang ada itu sebenarnya di alam ide. Dunia ini alam ide. Apa yang memiliki ide gagasan awal ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, gitu kan. Nah, kalau dalam konstelasi manusia, ide itu adalah gagasan. Kalau gagasan itu bisa berhenti, bisa stagnan, bisa jalan. Tergantung bagaimana mendefinisikannya. Oh, saya punya ide mau berwirausaha tentang kopi. Kalau dalam alam ide terus nggak pernah didefinisikan, oh kopi apa? Kopi luwak. Terus kebutuhan apa yang harus dipenuhi dalam bisnis kopi luwak? Nah, ini memberikan makna. Gitu. Oh, di sana harus ada alat, harus ada kafe, harus ada terus apa namanya barang-barang yang mendukung tentang itu kayak gitu. Jadi kembali ke ide, Nak, ini biasanya alam yang masih abstrak. Tetapi kristalisasinya itu akan terwujud kalau yang bersangkutan itu mendefinisikan. Yang namanya ide kan banyak banget. Nah, nanti pada saatnya di dalam apa namanya slide berikutnya kita kejawab. Ya gitu ya. Insya Allah lama-lama Itu paham. Iya, iya. izin nggak? Ah, Itu kan ide ditaruh di ketiga tuh ya, Pak. Berarti kita tuh ada kemungkinan dapat ide tuh ketika udah ada rasa empathize, udah mendefinisikan, baru tuh dapat ide. enggak, ini Itu bukan gak urutan, konsepnya? Nak. Bukan. Di sini nggak ada nomor ya. Nah, Hmm. karena ini Pak, hubungan yang harmonis. Nah, oke. saya Ya, Nak. Iya, Pak. kalau dalam konsep design thinking, kenapa ide ditaruh nomor 3? Karena empathize, memahami kebutuhan dan perspektif pengguna melalui observasi. Kedua, mendefinisikan masalah berdasarkan insight dari tahap pertama. Dan ketiga, menghasilkan beberapa ide solusi kreatif melalui brainstorming dan teknik kreatif lainnya. Gitu Ya sih, betul, Pak. betul, betul sekali. Makanya di sini komposisi ini kan hanya untuk memudahkan memahami. Sesuatu ide itu walaupun masih dalam abstrak, tetapi kan sudah ada proses yang mendahului yang kamu bilang tadi, yang kata Google tadi. Mendahului, oh kira-kira
Ini sebenarnya sangat fleksibel, tapi memang bisa juga kadang ide muncul dulu. Kalau ide yang membuta, tentunya tidak ada bicara tentang empati, mendefinisikan belum. Kadang-kadang 3 komponen itu masuk dalam bersamaan atau juga sendiri-sendiri sebagai satu item yang berdiri sendiri. Gitu, nak. Kadang-kadang kita lagi di kamar mandi, wah punya ide ini. Padahal tuh ide masih buta tuh. Nah, kita uji lagi, didefinisikan. Peralatan yang dukung apa? Oh ya ada nih, berarti ide itu jalan. Tinggal ngomongin sekarang yang prototipe. Mau kayak apa prototipenya? Kalau misalnya UMKM tadi, apakah startupnya apa namanya usaha kecil, menengah, pasti yang kecil dulu lah prototip. Nah, coba nak. Jadi ini komposisi ini nak, karena di dalam nanti kalau kamu nulis skripsi itu ada pendekatan deduktif dan induktif. Nah, ilmunya kalian nanti paham itu. Coba kalau deduktif bagaimana, induktif gimana? Dari yang umum ke khusus atau khusus ke umum. Misalnya gini, kalau yang umum, kita semuanya manusia, ya kan? Tapi kalau dipretelin, ada tangan, ada hidung, ada apa, itu kan kemudian akan membentuk satu manusia. Bisa dari sesuatu yang khusus menjadi umum atau umum menjadi khusus. Jadi ini bukan urutan ya, nak, tapi komposisi. Nah, supaya lengkap, nanti coba kita amati kelimanya. Prototipe apa, nak? Rancangan awal. Perancangan Semacam uji awal. coba. Tahap di mana ide atau konsep yang telah dikembangkan diubah menjadi bentuk nyata atau representasi yang dapat Representasi. diuji dan dievaluasi. Oke, saya balik tanya. Komposisi itu berasal dari mana, nak? Komposisi berarti dari Dari ini, tuh. define ya? Dari Ide. define bukan sih? Dari Yaitu ide sih, Dari define. dari ide Pak. Ide. define. Yang paling dekat define. Define. Nah, Berarti pas prototype itu digabungkan semua ya, Pak? betul. Ini menjadi satu bentuk tadi yang kamu bilang. Existingnya bentuk nyatanya adalah, oh ya tipe usaha UMKM aja dah, gua dah. Udah ketemu. Berarti ujungnya itu Ini belum ujungnya di sini diuji coba dulu. dites. Coba tes apa? Dalam soal berpikir, tes itu adalah untuk menguji kesahihan. Kesahihan. Pernah dengar kesahihan? Validasi. Kalau tes ini bukan tes kayak ujian UTS. Tes ini adalah ada second opinion, ada pengujian prototip. Bahkan kalau prototip kendaraan itu sebenarnya prototip kendaraan itu diuji kecepatannya, terus kenyamanannya kayak gitu. Prototip model misalnya Pajero dalam mobil misalnya. Itu kan hasil berpikir juga tuh. Bentuk prototipe tentang mesin cuci yang canggih. Makanya ini gambarnya peralatannya atau operasi. Siapa yang anak-anak bisa menggabungkan antara 5 ini, nah, dari diskusi kita yang luar biasa tadi? Coba. Secara Berarti, singkatnya, Pak. ya singkat boleh, luas boleh. Kan tadi udah ngerti semua tadi. Bagus. Maaf Mau Pak, mulai dari prototipe yang dimaksud itu apa ya Pak? Hah? Yang Ya, tadi dimaksud nyimak nggak? prototipe apa? Prototipe Tadi kan mengubah udah ide menjadi bentuk nyata. bentuk nyata, prototip. Tadi Pajero itu kan prototip tuh. Misalnya mobil, Pajero, ada lagi Mitsubishi apa, gitu ya. Terus dari Fortuner itu prototip dari bentuk nyata atau mesin cuci. Nah, oke. Ya, Bagas ya. Oke. Oke Pak, makasih.
Terus, siapa yang bisa mengkomposisikan ini, baru kita beranjak ke materi lain. Ini luar biasa kalian tuh. Ini. Makanya harus aktif. Kalau misalkan didefinisikan secara singkat sih lebih kayak ke kita bisa nyiptain solusi yang lebih efektif gak sih Pak? Kan tadi Bapak bilang kalau misalkan appetize tuh kita kayak ngasih duit ke pengemis kan itu kan bisa jadi solusi dong buat dia. Kalau Ah, Tapi menurut kan saya solusi secara singkat kayak gitu. oke. Bisa. Karena kita mensupport ya, ya solusinya minimal paling dekat untuk makan mungkin ya kalau yang benar-benar. Iya. Nah, Kan kalau yang tadi Bapak omongin ketika di kehidupan sehari-hari nih kita kayak ngelihat pengemis, kita kan nggak boleh netting dulu negative thinking. Mungkin solusi yang bisa kita kasih yang ngasih uang, kalau enggak kayak ngeberi dia roti atau minuman. itu namanya langsung ya. Oke. kalau saya definisikan kayak misalkan kita ngelihat orang, misalkan ya ada orang kaki pincang Pak, ya kan? Terus Mm, kita definisi kekuatan dia orang kayak dia susah jalan kan. Nah, baru kita buat ide buat kursi roda atau kita buat kayak tongkat gitu Pak, ya kan? Ya. Terus kita uji coba nih ke dia nih, kasih tak dia nyaman gak? Apa ada yang perlu ditambahin gitu-gitu kan? Nah kalau dia udah Ya. nyaman atau tidak ada yang ditambahkan gitu, baru kita tes Pak hasilnya. Terus Iya betul itu. Saya potong nak. Nggak, itu udah benar. Berarti kamu berpikir untuk menyelesaikan persoalan pengemis itu kan udah define ide kan gitu udah jadi satu tuh nak. Ya kan? Nggak mungkin kamu bisa mengasih solusi kursi roda kalau nggak berpikir define maupun ide. Sekilas tuh bisa komposit bus gitu. Bisa cepat, bisa lambat, bisa berpikirnya, bisa berhari-hari, atau secara spontan. Langsung kamu menemukan priority. Terakhir, yang Pandu bilang, tes. Diuji coba. Akhirnya solusi bagi yang kaki pincang tadi, kan gitu, nak. Nah, ini udah Sama mulai aja ketemu, Pak, nak. Nah, kayak pencipta QRIS gitu. iya, pokoknya tergantung temanya lah, tematiknya apa. Pandu tadi ngomong masalah kursi roda. Tematik tuh. Berarti komposisi berpikir prioritas, berpikir ide, define, dan empati itu jadi satu udah tuh. Namanya design thinking itu desain kan satu komponen, nah. Satu komposisi. Bukan komponen ya. Komponen yang bergabung menjadi satu. Namanya komposisi. Baru dites. Nah, tesnya itu adalah uji coba. Bermakna nggak bagi dia? Jangan-jangan malah kursi rodanya dijual misalnya kayak gitu. Karena ada variabel ekonomi di situ misal. Itu berpikir lain lagi tuh. Jadi kalau Bapak tarik kesimpulan diskusi kita itu, 5 komposisi ini menjadi satu yang holistik sifatnya, saling mengisi. Mau mana yang diletakkan yang pertama adalah tergantung sudut pandang. Karena akhirnya akan ketemu juga jalan keluar hasil berpikir itu. Jadi kalau begitu Pak, dari 5 komponen ini apa? Untuk apa? Untuk menyelesaikan persoalan lingkungan. Baik itu manusianya, baik itu usahanya, ekonominya, politiknya, tergantung dari tema yang dibawakan untuk berpikir itu. Makanya dari berbagai macam kebutuhan untuk dipikirkan gitu gampangnya. Itu ambil dipreteli satu-satu tematiknya dulu. Bagaimana Pak kalau campuran? Ya kalau otakmu kuat silakan. Tapi pada saat berganti tema, berganti juga prosesnya. Gitu nak. Ini kalian udah dalam banget ini ilmunya. Berganti prosesnya, berganti metodenya gitu. Dari komposisi. Yang penting komposisi ini ada nak, wajib. Apakah ada turun lain? Ada faktor-faktor lain ya tak. Untuk mengetes itu
ada second opinion, ada three opinion, ada menyalahi hukum atau tidak, menyalahi agama apa tidak tadi kan Bapak bilang. Punya ide gila, tetapi begitu tes tidak sesuai dengan etika moral keagamaan, ya jangan dilakukan. Itu tes ini quality assurance dalam bahasa ininya nak. Quality assurance itu garanti insurance, garanti quality, garanti. Oh ya, memang ini pantas untuk menyelesaikan persoalan ini setelah kita melalui tes. Nah, tes alat tes macam-macam, ya, tes kelayakan, tes apa tadi tidak menyalahi aturan, itu semuanya harus ada keseimbangan di dalam proses berpikir itu, nah, ya. Sebenarnya ilmu ini udah S2 nih, nak, tapi kalian udah ngerti, kan? Berarti kalau tes itu uji coba sesuai norma dan undang-undang yang berlaku, Pak. Antara lain sudut pandang itu, di samping faktor teknis. Kan ada yang bisa, misalnya faktor non teknis itu, misalnya kendaraan khusus untuk disabilitas. Berarti tesnya kan harus bagaimana kalau anak orang itu lumpuh, ya, tadi yang tadi contohin. Kayak model di Cina itu kan ada kendaraan yang solusinya adalah empatinya adalah untuk menyelesaikan persoalan dia langsung, dia ningkring langsung roda 3, roda 4 gitu kan. Kalau roda 2 kan pasti nggak bisa kan, kakaknya nggak ada gitu. Misalnya kayak gitu. Itu kayak gitu. Jadi faktor teknis maupun non teknis di sini tesnya. Gitu. Ini gini nak. Ini kan prolognya ya, design thinking. Kita lihat isi dalamnya lagi. Apakah gambar kepala ini kalian sudah ada bayangan untuk mengkomposisikan? Pertanyaan Bapak. Sudah, Pak. Berarti kalau berpikir itu komposisinya bisa satu-satu, one by one, bisa komprehensif bersama-sama, tetapi sejatinya itu one by one, tetapi ketemu dalam titik yang sama, atau model parsial, satu-satu. Kalau Bapak pendekatannya tadi parsial. Bahayanya kalau parsial, kalau kamu tadi kritis sekali, sangat kritis cara berpikirnya. Pak, kalau gitu ide harus di atas dong. Belum tentu, nak. Karena ide itu bisa munculnya, didefinisikan dulu di empat. Apa kebutuhannya baru muncul ide, bisa aja. Prototipenya juga kayak gitu. Jadi ini namanya komposisi. Tidak ada urutan. Lalu kalau kami mengurutkan, boleh. Tetapi ini framework, nak. Nggak boleh keluar dari ini. Minimal persyaratan mutlak ini. Cara berpikir yang baik. Kalau yang Bapak tadi kan berpikir ilmunya ada. Terus diletakkan dalam dasar-dasar moral. Terampil untuk melakukan inovasi kreatif. Ini di dalamnya. Udah komposisi itu. Ini kalau nggak salah, nak, coba ini pendapat Kotler kalau nggak salah. Yang Bapak ambil. Nah, apalagi di bawah ini. Proses manfaat ya. Ini kira-kira ruang lingkupnya ya. Udah saya kenalkan, empati, define, ide prototip, dan tes untuk pengembangan solusi teknologi informasi yang berpusat pada pengguna. Nah, ini kenapa contohnya saya teknologi. Kalau kamu misalnya jurusan manajemen, contohnya nggak ini. Pasti bagaimana mendesain satu rekrutmen misalnya pegawai kayak gitu misalnya. Karena kamu adalah di BISD ya, jurusan BISD ya. Kalian apa? Kelas ini apa? Nah, sistem informasi ya, makanya solusi teknologi informasi dengan harusnya jadi sistem informasi nih Bapak ya. Nggak apa-apa sih, mirip ini. Ada 3 kelas Pak kayaknya.
Oh, ada kelas. Oh ya udah ini mewakili ya nak ya. TI maupun SMP atau BISD. Oke, ini contoh aja nak. Tapi yang penting kalian lihat nggak nih? Ya, ini yang penting nak. Empati, define, ide, dan prototype and test ya. Komposisi ini tidak berurutan, tapi secara random. Tetapi ketemunya sama dalam satu solusi. Mengembangkan ini untuk yang digunakan oleh seseorang atau badan atau korporat. Itu nak. Nah, saya potong sampai di sini. Gini nak. Ternyata ya di langit masih ada langit. Dulu perasaan saya di SMK, SMA udah paling hebat. Ternyata masih ada ilmu. Maka nak, Bapak pesan supaya kamu jadi orang beneran. Sekarang bohongan Pak. Ya orang bener, orang dalam arti yang bermakna. Ini baru satu materi. Sudah luas seperti itu. Makanya di dalam pekerjaan ataupun nanti dalam persaingan tenaga kerja antara kawan-kawan kita, kalian sudah punya alat untuk bersaing. Punya ngomongin masalah di apa namanya design thinking ngerti gitu kan? Kan hebat tuh. Ditanya manajemen, langsung kamu besok sebagai tim analis misalnya gitu. Terima pegawai di sini. Berarti nak kita itu harus belajar untuk menemukan sesuatu dirimu yang bermakna, berkualitas. Makanya Bapak selalu pesan dalam berbagai kesempatan tuh. Yang sampai Bapak kalau ke orang lain takut di ngomong ria, kalau ke anak-anak sendiri kan Bapak itu beasiswa dari SMA sampai doktor. Itu karena apa nak? Seneng yang kayak gini nih. Kalau dari guru, dosen catet, ya, yang nggak hebat-hebat amat, yang penting telaten. Itu nak, ya. Oke ini ya. Ini introduction ini pembukaan. Design thinking adalah ini idenya. Terus kita lihat lagi. Nah, ada lagi nih. Tuh, lebih luas nih nak. Menurut kamu poin pertama apa nih maknanya? Lebih luas dari tadi. Kalau tadi konsep dasarnya. Ternyata dia harus dilakukan berulang-ulang nah, untuk memahami apa sih kebutuhan pengguna. Tadi disabilitas, kakinya hilang. Menantang asumsi, asumsi itu apa nak? Coba dilihat, asumsi itu sesuatu yang kira-kira mendefinisikan sesuatu yang nggak terukur kadang-kadang. Subjektif tuh. Iya, subjektif sifatnya betul. Coba apa di buku pinternya tuh? Menantang asumsi. Memahami pengguna tadi anak-anak udah tahu. Empati. Lebih ke Menantang fisik. asumsi adalah proses mempertanyakan dan menguji asumsi yang telah kita buat tentang suatu masalah, situasi, atau konsep. Iya, konsepnya bener apa enggak? Misalnya pengemis, apakah cukup dilempar kue selesai? Nah gitu kan. Yang penting untuk makan dia, padahal kebutuhannya lebih luas. Bagi pelaku, bagi pengguna. Apakah kita kasih cukup 2.000, terus kamu dengan gagalnya, kan nanti yang lain ngasih. Yang lain, dirimu dong. Kadang-kadang kita keliru asumsinya. Menantang asumsi. Tadi apa nak? Proses mempertanyakan dan menguji asumsi. Mempertanyakan.
sesuatu asumsi yang kebenarannya belum tentu benar. Karena itu Berarti adalah kita tadi harus yang cari buktinya dulu ya, Pak. Pak Mam. Iya, berarti kalau untuk pembuktian berarti kan harus ada survei. Iya. Contoh Biar nggak kalau salah, pengemis, nah, kalau biar pengemis nggak salah ditanya dong, paham. kamu kenapa ngemis gitu kan? Kamu kalau perlu datangin ke rumahnya, bener kontrakannya apa gitu kan? Asumsi. Seperti saya mengarahkan tim KIP itu, ya kalian kan banyak KIP ya. Aturan mengharuskan ada syarat ini listrik, rumah, penghasilan orang tua kayak gitu kan. Kami nggak atau negara nggak mau asumsi-asumsi, oh ya anaknya orang nggak punya. Karena itu masih bias. Oh anak yang keterbatasan ekonomi. Harus dilihat. Asumsi itu harus dibuktikan. Karena itu kan anggapan-anggapan sementara. Prediksi. Terus mendefinisikan ulang permasalahan tuh. Bolak-balik harus didefinisikan tuh. Define. Apakah dia benar seseorang itu minta-minta karena kekurangan. Karena ternyata nak, pernah dengar kabar nggak? Orang-orang yang minta di jalan itu, begitu dibuka tabungannya 25 juta, 35 juta, malah kalian juga nggak punya uang segitu kan? Nah, berarti mendefinisikannya bisa salah. Di sono, di Tegal atau di Banyumas, rumah yang orang minta-minta itu malah berlantai 2 dengan permanen. Salah kan kita mendefinisikan itu? Berulang-ulang. Supaya menemukan sesuatu yang apa namanya valid gitu loh, benar adanya. Sehingga kalau sudah benar bahwa dia itu memang tadi orang nggak punya, terus kemudian memang dia menjadi pengemis, baru kamu menciptakan solusi yang efektif. Solusi itu kan menyelesaikan masalah pengguna kan, ya. Kalau dicontohkan masalah TI maupun SI atau BISDI. Kalau BISDI mengenai usaha, kalau SI sistem informasi mengenai sistem platform, kalau TI mengenai bagaimana solusi untuk hardware ya komputer misalnya kayak gitu. Solusi pengguna. Gitu nak. Maka nanti di dalam pembelajaran akhir di sini di slide apa namanya TM1 ini ada tugas kalian tuh. Kalau nggak salah Bapak kasih tugas apa ya? Bentar. Nanti harus dikerjakan nak untuk dapat nilai. Tuh di kasus tuh. Oh, Bapak kepengen kalian mengembangkan aplikasi mobile untuk mendukung pembelajaran daring di kampus. Nah ini di sini latar belakangnya kenapa Stikom itu apa pembelajaran daring masih melalui aplikasi mobil user friend atau Edlink ya. Masalahnya mahasiswa mengalami kesulitan dalam mengakses materi, jadwal kuliah, dan interaksi dengan dosen melalui platform pembelajaran daring. Apalagi pertanyaannya, apa kebutuhan menabung mahasiswa terkait pembelajaran daring? Nah ini mulai tantangan nak. Ada berapa? Selamat mengerjakan, dipaparkan pertemuan yang akan datang. Jadi nanti kalian ngomong nih masalah ini sebelum mulai pembelajaran baru. Nah, kalau nanti Bu Betty nggak sempat ya, tapi tetap jawab. Nah, nanti masuk di upload ya, di upload di sistem. Udah tahu kan nak? Udah diajari upload, upload tugas. Halo nak. Ada. Belum. Belum, Pak. Pak. Belum, Pak. Ah, Belum, Pak. iya nak. Gimana? Roy,
Asbaknya tolong dikenain, Roy. Makasih, Firman. Tuh, asbak. Asbak siapa, nak? Mas Wafi? Anak-anak masih menyimak? Masih, Pak. Masih, Hmm. Pak. Nah, Masih, Masih, Pak. Pak, masih. Pak. Nah Masih, Pak. sekarang, nak, ada tadi di dalam RPS kita itu rencana pembelajaran semester itu kan anak-anak harus tahu konsep, proses, dan manfaat. Berpusat kepada pengguna. Nah, gitu tuh konsepnya. Atau user centered. Desain solusi berdasarkan pemahaman mendalam tentang kebutuhan, perilaku, dan pengalaman pengguna. Nah, jadi tentang kebutuhan fisik maupun non-fisik. Perilaku kan non-fisik nih. Dan pengalaman pengguna. Misalnya pengalaman pengguna tentang aplikasi tadi. Perilaku tentang bagaimana solusi, misalnya dia dalam kondisi stres berat. Itu pengguna tuh. Jadi gini, design thinking harus diletakkan kepada apa, nak? Ini, kebutuhan pengguna. Pengguna, ya. Misalnya kamu di satu saat menemukan sesuatu di depan mata, terus kamu timbul ide tadi kan, lima konsep itu kan ide. Waduh, iya ya, saya kasihan juga nih kalau misalnya seseorang yang disabilitas tadi harus berjalan kayak gitu. Terus kemudian ide dasarnya itu saya harus menciptakan, kalau misalnya masalah kebutuhan fisik, saya harus menciptakan prototipe yang tadi Bapak contohkan, kendaraan yang mudah dikendari oleh yang tidak punya kaki itu ternyata, nah kalau kalian lihat di YouTube Jepang maupun di Cina, itu luar biasa tuh. Cara berpikir mereka itu cepat banget. Pertanian, yang manen kentang biasanya cabutin satu-satu, kadang-kadang kena pacul pada luka. Ini ada mesin. Pernah lihat kan, nak? Yang di itu? Itu solutif itu. Solusi untuk memanen kentang, misalnya, memanen kacang, memanen kedelai, padi. Itu termasuk nanam itu pun mesin. Biasanya kan kalau kita Indonesia ini kan pakai tandur itu tata mundur gitu kan. Tandur tak nggak? Satu. Kalau kalian pernah ke kampung pasti ada, kalau di Bekasi atau di mana kan masih ada sawah tuh. Nah, itu dikerjakan dengan mesin. Itu solusi atau user. Itu untuk menemukan alat yang secanggih itu pasti ada konsep ini. Nah, berarti omongan Bapak pada waktu kemarin ketemu kita di pembekalan itu, orang yang punya ilmu itu tidak cukup, tetapi harus diimbangi perilakunya yang baik, diimbangi dengan skill, gitu kan? Apalagi ditambah kreatif dan inovatif. Untuk menjawab apa, nak? Cara berpikir untuk menyelesaikan persoalan orang atau lembaga atau badan atau institusi atau tematik, masalah pertanian, perikanan, ya, kehutanan. Sehingga menemukan desain solusi. Jadi kalau kamu ngomong desain thinking itu, di dalam benak kalian itu harus berpikir solusi. Jangan omong-omong doang. Kalau omong-omong doang itu baru ide ya namanya ya. Nggak bisa diwujudkan. Tentang apa? Kebutuhan fisik maupun non-fisik. Termasuk perilaku. Dan atau bagaimana pengalaman pengguna yang selama ini kesulitan tentang bagaimana dagang daring, bagaimana dagang tentang pemesanan yang
eh, online kayak gitu. Kalau kamu orang IT pasti berpikirnya solutif. Nah, untuk orang berpikir solutif harus dimulai dengan konsep design thinking yang canggih. Nah, ini tantangan nak bagi kalian itu. Makanya Bapak tambahkan di dalam teori Bapak nih. Apa nak? Baca. Ditambahkan user Mendorong centered. solusi Inovatif dan kreatif mendorong solusi baru yang inovatif dan kreatif untuk masalah kompleks. Masalah yang kompleks. Nah, masalah yang kompleks itu adalah adanya interaktif, kolaboratif, berulang. Multidisiplin itu banyak ilmu. Kalau kamu ngomongin solusi untuk orang yang cacat tadi, ilmu operasinya ada, ya kan? Bagaimana menciptakan kendaraan itu bukan ilmu komunikasi, tapi ilmu apa itu? Teknik otomotif. Di situ ada mekanik elektronik FE. Bagaimana sistem hidroliknya supaya orang naik ke kendaraan yang dikhususkan untuk orang yang tadi dicontohkan oleh si siapa itu bisa gampang. Iteratif itu iteratif apa nak? Ada nih istilahnya nih. Bapak lupa nih. Iteratif, bukan literatif ya, iteratif. Coba. Ketemu? Iteratif. berhubungan dengan iterasi. Pendekatan yang melibatkan proses berulang untuk mencapai hasil yang diinginkan. Ya, jadi ini sebenarnya penegasan aja ya iteratif ya. Penegasan yang di depan. Berulang. Melibatkan proses berulang. Nah, berulang. Ya. Dilakukan trial and error. Salah, perbaiki. Salah, perbaiki. Ada 3 Pak prosesnya. Bagaimana? Apa nak? Proses berulang, perbaikan berkelanjutan, sama fleksibilitas. Fleksibilitas ya. Ya. Keluasan dipakai sama siapa aja bisa. Berarti dipelajari orang yang kakinya nggak ada, 1, kakinya 2, nggak ada semua, tapi tangannya masih utuh. Itu dipelajari tuh. Untuk menemukan prototipe yang cocok kendaraan untuk dia, misalnya kayak gitu. Itu nak. Ini darat. Apa Novan? Izin Supaya Pak, ini lupa matiin Pak. ya gimana Novan? Lupa matiin mic saya izin tadi. Habis searching. Udah dijawab. Oh iya. Oke. Nah, empati itu nak memahami emosi, kebutuhan dan konteks pengguna sebagai dasar. Tadi anak-anak sudah menjelaskan sendiri. Empati. Sesuai kebutuhan, iya betul. Pengguna sebagai dasar solusi. Ngapain kalau kita bikin kursi roda kalau orang masih utuh kakinya misalnya kayak gitu kan jadi mubazir. Berarti nah kesimpulan sementara slide ini memberikan isyarat bahwa kalian itu berpikir yang solutif untuk yang make barang dan jasa itu. Karena barang itu pasti fisik, jasa itu non fisik. Kayak misalnya Bapak nih, gaptek. Pabrik gaptek nih orang tua gitu masalah IT. Bagaimana menciptakan satu proses pembelajaran yang nggak rumit, misalnya di Edlink-nya atau di si akad dibikin fitur yang mudah, klik materi yang masuk di dengan menggunakannya jangan terlalu rumit gitu, supaya orang itu solutif bisa pakai gitu nah. Itu cara berpikir yang benar-benar design thinking yang efektif. Nah, karena waktu kelihatan, nah kita asik bener ini. Kalian luar biasa. Ya. Kelihatannya dengan beberapa slide ini udah mulai paham ya, Nak ya. Ya kan ya? Oh, berpikir itu harus yang menjadi goal yang solutif bagi pengguna, calon pengguna.
Ini contoh ya, udah dibahas, daur ulang. Nah, udah itu hanya untuk melengkapi aja. Udah diulang ya tujuan. Oh, ini ada tambahan insting pengguna. Insign itu apa, Nak? Coba Bapak kurangkan ini. Kan 4 tadi yang kita pelajari. Nah, ini tambahan Wawasan, Pak. wawasan. Wawasan tentang pengguna. Kalau penggunanya misalnya untuk anak SD, ya jangan dibikin yang untuk prototipe yang mahasiswa, gitu loh, misalnya kayak gitu. Untuk anak TK, ya jangan dibikin prototipe yang untuk SMA, ya nggak cocok. Tentang pakaian misalnya, customize sesuai dengan orang tua ya. Modelnya ya disesuaikan orang tua. Jangan orang tua dipaksa dengan model kekinian, nggak cocok. Misalnya kayak gitu. Oke ya, ini udah mengulang saja. Mengulang saja. Nah, ini manfaatnya. Saya kira udah dibahas ini. Ya karena ini mengulang aja. Pertama, manfaatnya adalah solusi untuk pengguna. Tadi kita omongin berapa kali. Meningkatkan inovasi karena berdasarkan pesanan sesuai dengan keinginan pengguna. Customize. Ini orang kakinya 1. Ini supaya contoh ini nggak lari dari contoh yang tadi si Novana Ansapa tadi berikan. Orang yang berkebutuhan khusus kakinya. Meningkatkan inovasi di samping kursi roda gimana supaya dipakai mesin penggerak misalnya. Belok kanan kiri ya. Itu kalau kita orang IT tahu tuh. Terus kemudian kolaborasi yang efektif tadi melibatkan banyak ilmu adaptasi ya, dan juga fleksibilitas tadi udah diomongin. Ini biasanya fleksibilitas ini ada umpan balik dari pengguna itu. Oh, kursi rodanya kurang ini Mas, ini. Itu biasanya ada pendapat customer. Kalau dalam skala yang lebih besar, ada penelitian tuh tentang umpan balik. Kalau di kita itu namanya, kalau kita itu lulusan Stikom dipakai oleh Dudi namanya tracer study. Ya, tracer study itu sejauh mana masyarakat Dudi itu menyerap kita yang sudah lulus. Tracer, ada datanya itu di kampus. Goalnya adalah bagaimana kepuasan pengguna itu adalah dihargai sebagai solutif. Gitu nak. Penerapan banyak produk layanan, bisnis strategi, pendidikan termasuk di kampus kita ya. Karakter design thinking ini karakter utama adalah empati itu. Empati nak pengguna. Apa solusinya? Betul yang kamu bilang tadi. Fokus pada solusi ya pasti. Nah, contoh penerapan dulu HP ya, dulu yang gede banget, apalagi komputer dulu kan satu kamar kita ini. Sekarang udah di genggaman kita ini, di sini kecil. Udah mau komunikasi ke dunia pun kamu bisa dengan HP itu, dengan ini sekecil ini, tuh kan? Dan lain-lain banyak contohnya. Nah, studi kasus nak, coba nanti Bapak kepengen ide kamu yang kreatif untuk pengembangan aplikasi mobile. Kalau nggak tahu, tanya Google, tanya Mita, tanya macam-macam, tanya literasi lain, atau tanya ke kampus. Ini kan masalah kampus, saya pengen tahu kalian. Aplikasi mobile, kalau sudah ada ya karakternya kayak apa. Nanti salah satu dari kalian di samping untuk nilai, cerita ke Bapak tuh, biar Bapak bangga.
wah anak saya udah mantap ini. Itu. Ya nak ya, belajar nggak ada yang salah. Ya kan? Kalau kita naik kelas harus salah dulu. Itu. Saya yakin kalau nanti sudah karena ini tugas individu, nanti mohon ketua kelas siapa nak di sini? Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Dipilih aja nih. Belum ada Dipilih ketua ya. kelasnya, Pak. Belum dipilih. Pilih dah, udah sebut namanya ntar Bapak ketok palunya. Ada apa namanya Azul Wafi, Pak? Azul Wafi. Azul Wafi siap. Ada Pak Firda boleh. Ketua kelasnya, Pak. Firda boleh tuh, Pak. Alfi, Alfi. Jadwal Udah tiket calonin dua. Alvin aja, Pak. Alvin. Alvin ya, Pin ya. Alvin. Beda itu dia teknik, kita sistem. Erlangga. Yang Jadi gini, teknik yang udah nih sekarang Bapak yang ambil keputusan. Alvin ya, Pin. Alvin TI Pak, Alvin TI. Wah, jangan, Pak. Beda, Pak. Dia Prodi, Alvin teknik, Pak. kita Oh sistem, Firda, Pak. Firda gitu. Firda, ada periodi. Iya, Pak Firda itu. Firda. Oke. Firda, teman-teman, kalau ketua kelas itu banyak berkahnya loh, ngurusi orang lain itu berkah itu doanya tuh. Kalau Iya, ada tahu, informasi dari Pak. dosen, dari kampus itu biasanya tahu Iya. duluan. Terus, Iya. nah tugasnya dalam soal tugas ini, studi kasus ini, Frida ya, Firda Zahwa ya, Ya, Firda. saya, Pak. Ya, ini Pak, saya. nanti kalau teman-teman jawab, kalau nggak sempet upload di sistem, di WA saja nanti kamu pakai Google Storage atau apa baru kirim ke Bapak. Gitu. Ya. Kalau teknik informatika siapa ketuanya, Pak? Alvin. Udah nih, ini nih, dengerin nak. Nah, ini berdasarkan customize ya kebutuhan ini kan baru belajar tadi. Oh, kayaknya kok Firda. Sudah, ini kelas ini nak, kelas ini. Jangan ngomongin TISI. Gitu. Ya, Oke, di sono. Ini kelas ini nak, kelas design thinking gitu. Ya. Yang komposisinya adalah dari 3 masyarakat besar yaitu BISDI, TI, SI gitu. Setuju ya, Firda ya? Bismillah ya. Firda ya. Tugasnya gampang lah, komunikasi sama dosen yang mengajar di kelas ini. Design thinking ya, Firda. Iya, Bapak. Oke. Saya. Terima kasih sebelumnya. Anak-anak hari ini kayaknya cukup atau sebelum ini Bapak tinggalkan ada pertanyaan? Itu tugasnya itu kita ngetik atau gimana? Iya, diketik aja, jangan tulis tangan, ketik, bikin file, nama, nomor NIM. Kamu udah punya NIM belum? Udah, Pak. Sudah, Pak. Udah, Pak. Ya nomor NIM tuh penting nak, sampai ijazah tuh. Nanti itu nomor itu terus. Jangan kayak nanti kayak kasus Jokowi nggak punya NIM. Oh, Bapak parah banget, Pak. Waduh. Parah banget, Bapak. Jokowi nggak punya NIM. Waduh. Ya itu kan di media jadi bingung juga dengernya yang benar yang mana ya, bingung. Oke. Aja belum ketemu. Oke, yang penting kita berpikir sehat bahwa ijazah pada saatnya akan di tangan kita. Gitu kan. Amin, Gitu. Pak. Nah, hari ini terima kasih. Ada kekurangannya mohon maaf ya. Semangat. Kalian akan menjadi orang yang bermakna. Amin. Orang yang sukses. Ya, Pak. Amin ya Allah. Amin. Amin. Ya, Pak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.